Selamat Swastiastu. pagi. Ya, Swastiastu, Setia, silakan duduk, Nak. Baik, terima kasih, Bu. Apa kabar, Nak? Baik. Tujuan Ibu panggil Setia ke sini agar Setia juga menyadari bahwa yang Setia alami sekarang itu adalah memiliki minat belajar yang rendah. Kira-kira apa dampaknya dan apa yang bisa Setia lakukan untuk mencegah terjadinya minat belajar yang rendah itu? Hmm, hmm, nggak tahu. Nggak tahu. Padahal Setia sudah merasa diri Setia benar membuat, tapi kenyataan salah karena kurang adanya fokus dalam belajar ya. Keseringan bermain HP. Sekarang juga masih bawa HP ke sini, masih kadang-kadang lihat-lihat chat yang masuk dari WA ya. Ya, kalau begitu baik. Ibu ingin mendengarkan cerita Setia lebih lanjut dalam waktu 40 menit ke depan. Cukup nggak? 40 menit. Cukup. Oke. Coba sekarang Setia juga bisa cerita dengan nyaman sama Ibu karena di BK itu memiliki asas kerahasiaan. Nanti rahasia-rahasia Setia apapun yang Setia ceritakan di sini pasti Ibu jaga. Silakan ceritakan dengan terbuka. Bisa temukan sendiri solusinya apa dan bagaimana nanti memecahkan masalah minatnya Setia itu dalam menulis itu kurang sekali. Baik, Bu. Tolong dirahasiakan ya. Sebelumnya pasti Ibu rahasiakan. Sebelum lebih lanjut itu di BK sebelumnya Setia pernah dengar nggak tentang minat belajar? Pernah dengar, Bu? Saya kira minat belajar itu tentang tes yang waktu ini. Oh gitu. Sambil Ibu dengar cerita Setia lebih lanjut, kita cari tahu mengenai minat ya. Bisa kita lanjutkan? Siap, bisa, Bu. Siap-siap. Nah, Ibu di sini mempunyai catatan laporan dari guru bahasa Indonesia dan wali kelas mengenai Setia yang kurang aktif di kelas. Pada saat menulis juga tidak begitu lancar dan masih ada kata-kata yang dibuat itu menyimpang dari apa yang sebenarnya yang harus dibuat, itu masih menyimpang. Pada saat guru menjelaskan juga Setia sering lain-lain, kadang kelihatan mengantuk di kelas, kadang noleh-noleh ke jendela. Disuruh untuk latihan menulis juga Setia tidak pernah mau serius. Bisakah Setia ceritakan kenapa bisa seperti itu? Bisa, Bu. Jadi gini, Setia itu waktu sekolah itu di kelas kurang semangat dan kurang fokus karena Setia di rumah juga keseringan main HP dan kompetensi belajar juga kurang di rumah. Apa menurut Setia anak SMP itu wajar sering lain-lain di kelas? Gimana bisa menerima pelajaran? Saya kadang-kadang seperti itu, Bu. Setia tahu nggak perasaan guru kalau pas belajar Setia lain-lain? Bagaimana kalau kita? Nah, Ibu kasih nanti. Kalau kita nonton video mengenai gimana caranya nanti Setia bisa meningkatkan dan menumbuhkan rasa minat belajar. Mau nggak nonton videonya? Mau? Iya, ayo. Nanti sekarang Ibu carikan dulu videonya. Nah, ini simak dulu. Sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan, namun tidak dengan siswa yang satu ini. Nah, ini tadi sudah
dari tayangan video tadi, makna apa yang bisa Satya ambil? Ternyata bagi itu sangat penting ya, Bunda. Penting kenapa menurut Satya? Kalau mau Karena bagi waktu itu membagi penting. waktu antar belajar dan bermain HP itu bisa kita bedakan. Kalau saya di rumah biasanya hanya main HP. Jadi kalau dikaitkan dengan bermain dan belajar, bagaimana itu? Kalau itu dikaitkan, mungkin pada saat belajar itu merasa gimana? Pada saat di kelas mungkin guru itu ada gimana? Guru sering memandangi saya, melihat dengan tajam, Dipandang guru, terus menunjuk saya pada saat belajar untuk maju ke depan. nah, menurut Setya, apa yang bisa Setya lakukan sekarang? Sebenarnya saya harus membuat jadwal waktu untuk setiap bermain HP, belajar, les. Oke, Setya sudah bisa untuk menunjukkan gimana yang harusnya Setya bisa lakukan. Bagus sekali itu. Nah, Ibu bangga dengan Setya dapat menyadari kesalahan ya dan berniat untuk bisa merubah sikap. Ibu yakin niat baik akan membuahkan hasil yang baik juga. Dari apa yang nanti Setya lakukan itu pasti akan menghasilkan hasil yang memang baik kalau memang ada minat, ada motivasi dari Setya, ya. Ya, Setya kan tadi sudah janji mau buat jadwal, mau buat konsep tentang huruf-huruf yang Setya anggap itu masih membuat Setya bingung, masih keliru dalam membuatnya. Nanti kita buat itu jadwal apa. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit. Minat itu merupakan dorongan dalam dirinya sendiri, dorongan dari dalam dirinya Setya untuk melakukan apapun itu kegiatannya, terutama di sekolah. Ada masalah yang Setya hadapi, itu harus ada minat, dorongan dari dalam dirinya Setya. Misalnya Setya tidak bisa menulis, masihlah dibilang keliru dalam menulis beberapa kata di hurufnya itu, Setya masih keliru. Sekarang Setya itu harus ada niat. Gimana caranya saya harus bisa membedakan? Yang Ibu minta sekarang sikap yang ingin Setya rubah dari Setya sering bermain HP, malas, tidak ada niat untuk belajar, sering ngantuk. Coba apa yang ingin Setya perbaiki sekarang sikapnya itu? Tolong coba. Nah, ini sikap yang ingin Setya rubah. Ada perubahan dari minatnya rendah, terus masih suka ngantuk. Nah, yang pertama itu saya akan membuat list kegiatan. Nah, tadi sudah list kegiatannya, sudah. Saya akan membuat lambang-lambang huruf yang masih mungkin keliru, ya. Ya, bagus. Nanti tolong Setya juga ingat lambang huruf-huruf apa yang masih Setya anggap itu masih keliru konsepnya Setya, ya. Yang terakhir ada saya akan memperhatikan guru saat belajar di kelas. Itu yang terpenting. Setya itu harus fokus dengan pelajaran apa yang diterima pada saat di kelas. Mungkin ada tugas-tugas, guru menerangkan juga Setya itu harus bisa konsentrasi. Misalnya kalau Setya disuruh dengan gurunya
menulis apapun itu, tolong nanti Setia ingat-ingat konsep-konsep apa dari lambang-lambang huruf yang memang Setia yang sering keliru. Setia anggap itu ini sudah benar, padahal sebenarnya itu masih keliru ya. Bagus sekali Setia. Nah, Ibu yakin kamu bakalan berhasil kalau sudah ada sikap yang ingin Setia rubah ini. Sekarang Ibu juga pengen Setia itu menuliskan self reward dan self punishmentnya. Ibu baca dulu. Jika saya melanggar ketiga sikap yang saya rubah ini, saya tidak akan menonton HP atau menonton TikTok selama 1 hari. Dan jika saya berhasil, saya akan menonton HP atau TikTok 2 jam sehari. Boleh berapa? Artinya hari ini kita sepakat ya, ini jadwalnya Satya setiap hari, ini perubahan sikapnya Satya setiap hari. Ibu percaya nanti sama Satya, Ibu yakin juga sama Satya. Bagaimana perasaan Satya sekarang? Lega Bu, walaupun saya belum melakukan yang saya perjanjian ini, tapi saya akan coba nanti. Dengan senang hati sekali nak, coba dibaca dulu yang akan dilakukan nanti. Ya, coba dibaca dulu. Dibaca dulu dari awal, saya harus ngapain, jam berapa saya bangun. Saya bangun tidur jam 6 pagi, membersihkan tempat tidur. Baik, sekarang silakan Setia isi kuesioner yang Ibu bagikan linknya di WA itu, diisi dengan keadaan yang Setia rasakan. Berikutnya Ibu punya beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan konseling hari ini juga, tolong diisi ya, itu keduanya itu ya. Buka linknya dulu, link yang sudah bagus nih Setia. Nanti tolong dipertahankan ya untuk pengingat awal kontrak perjanjian kita lakukan selama 1 bulan ya. Senang sekali Ibu bisa mendengarkan cerita yang Setia sampaikan tadi. Jika ada hal lain yang ingin disampaikan, bisa langsung hubungi Ibu ya, karena konseling kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Nanti sambil jalan Ibu juga akan pantau bagaimana nanti ke depannya Satya, apakah sudah ada perubahan ataukah bisa nanti tanpa lembar kontrak perjanjian ini sudah bisa melakukan apa yang bisa membuat Satya berubah. Satya bisa menulis dengan lancar tanpa dibantu dengan konsep simbol-simbol huruf yang Satya buat itu, tanpa adanya perjanjian perubahan sikap. Dan juga yang terakhir itu tanpa adanya reward dan sanksi untuk diri sendiri itu ya. Nah, untuk hari ini karena sudah waktu, kita cukupkan dulu konseling individu untuk hari ini. Tadi di awal kita buka dengan salam Om Swastiastu. Nah, kita akhiri dengan Paramo Santi ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu. Ya. Nah, silakan kembali ke kelas nak.